Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 19 September 2025 dengan judul Senin Kelabu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita ikuti penjelasannya. Kardiologis di Medical Center Baltimore, VA, menemukan bahwa 21% insiden detak jantung tidak teratur terjadi pada Senin pagi. Mengapa? Ini mungkin ada hubungannya dengan fakta lain yang kurang diketahui. Dari 25 resiko indikator tertinggi peristiwa kesehatan yang membawa rencana, sikap Anda terhadap pekerjaan Anda berada pada tempat pertama. Sikap buruk terhadap pekerjaan Anda, seluruh hidup Anda berada dalam pengelokan. Banyak stres terlibat, pencernaan Anda terpengaruh, dan mungkin tidur Anda, kebiasaan makan, interaksi di rumah, keteraturan, dan perjalanan Anda dengan Tuhan juga terpengaruh. Hal ini membawa kita pada fakta lain yang tidak hanya diketahui para pendeta adalah termasuk di antara mereka yang menderita resiko kesehatan terburuk di negara ini karena penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Sekali lagi, kemungkinan besar hal ini berhubungan dengan stres. Saya teringat kata-kata Rasul Paulus, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Kemudian pertimbangkanlah kata-kata Matius, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan pemazmur, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ingat, jalan keluar stres utama Anda adalah doa. Jangan menahannya sendiri. Tuhan ada di sana dan akan mendengarkan. Dia akan bertindak demi kepentingan terbaik Anda, setiap saat, tanpa gagal, tanpa pengecualian. Jika stres pekerjaan terus berlanjut, Tuhan mungkin mencoba memberitahu Anda bahwa Anda membutuhkan sebuah perubahan. Ada dua alternatif yang mungkin. Yang pertama adalah mengubah sikap Anda. Pikirkan 5 hal positif tentang pekerjaan Anda dan pujian Tuhan. Pujilah Tuhan. Kemudian pertimbangkanlah hal yang paling negatif dari sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Rasul Yakobus berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa
ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Alternatif kedua adalah dengan menggantikan pekerjaan. Tidak mungkin kata Anda. Ingatlah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jika nanti Anda mengalami hari Senin yang kelabu, biarkan firman Tuhan menghilangkan stres tersebut. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.